لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, berupa nikmat kesehatan maupun kesempatan, terlebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berjumpa kembali di Kifah Talk Show kita kali ini. Baik, pada pagi hari ini kita melaksanakan Kifah Talk Show bersama narasumber kita, yaitu Ustadz Syarifuddin Caniago. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, langsung saja topik kita pada talk show kali ini, yaitu Palestina butuh penguasa yang melindungi, bukan yang hanya pintar basa-basi. Sudah hampir sebulan kaum muslim Palestina dibantai secara keji oleh Zionis Yahudi. Sudah sekitar 10.000 korban syahid, ribuan diantaranya adalah bayi dan anak-anak, puluhan ribu lainnya terluka parah. Semua akibat puluhan ribu ton bom yang dijatuhkan oleh Zionis Yahudi, khususnya di Gaza. Selain korban jiwa, ratusan gedung runtuh dan rata dengan tanah. Bahkan sejumlah rumah sakit pun tak lepas dari sasaran bom Zionis Yahudi. Jadi kemudian muncul pertanyaan, Ustaz, terus untuk apa mereka berkuasa dan untuk apa mereka memperebutkan kekuasaan tersebut? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya kondisi yang kita tetap di pertemuan kita kali ini tetap masih membahas tentang Palestina ya. Karena sampai saat ini belum ada upaya yang mampu ya untuk menghentikan kejeliman Israel ke Palestina ya. Tadi sudah disebutkan sampai 10.000 yang meninggal dan segala macamnya ya. Dan yang akan kita tadi itu yang menjadi fokus kita sekarang ini adalah tentang diamnya ya, tentang diamnya para penguasa di negeri-negeri muslim. Itu yang dibantai itu saudara mereka seiman ya, seakidah. Jadi gini, sebenarnya kalau kita melihat ini ada pertanyaan itu ya. Terus kenapa? Untuk apa mereka berkuasa ya? Nah, jadi kita harus melihat secara fakta bahwa memang di suatu negara seorang penguasa atau pemimpin itu dia itu ketika dia berkuasa, dia itu berkuasanya itu diikat dengan konstitusi negara masing-masing. Itu yang pertama ya. Sehingga dia tidak boleh atau tidak bisa untuk melakukan apapun yang itu tidak ada amanah konstitusi padanya ya. Jadi dia harus berjalan di atas konstitusi yang ada di negaranya masing-masing ya. Itu yang yang pertama harus kita pahami tentang itu. Sehingga kemudian jika ada pun seorang penguasa muslim itu dia ada keinginan ya, dia tidak bisa untuk melakukan keinginannya itu karena sudah diikat oleh konstitusi negara. Begini ya. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian konstitusi yang dibuat ini sekarang ini di negeri-negeri muslim adalah konstitusi buatan manusia ya. Karena mereka sudah menerapkan sistem pemerintahan, mayoritas itu sudah menerapkan sistem pemerintahan demokrasi ya. Tentunya di sini ketika mereka mengambil opsi demokrasi, maka kemudian hukum atau undang-undang yang dibuat oleh negara itu adalah undang-undang yang berdasarkan kepada kesepakatan manusia ya. Sehingga kemudian segala kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada seorang penguasa itu hukumnya menjadi mubah ya. Wajib itu menjadi mubah. Tergantung dari ini kesepakatan mereka. Kalau mereka itu mengatakan itu oke, kita laksanakan. Kalau mereka mengatakan itu secara di parlemennya umpamanya mereka mengatakan jangan kerjakan, maka itu dianggap itu tidak perlu dikerjakan. Nah itu. Kemudian yang keduanya, negara-negara ini ya kaum muslim saat ini yang lebih dari 50 negara itu
itu dia dibangun di atas sandaran negara bersandarkan nasionalisme, ya. Ya. Jadi sehingga kemudian seorang penguasa di setiap negara itu seperti ketika kita menaiki kuda, ya, naik kuda itu kan dikasih penutup di pinggir matanya itu sehingga dia pandangannya hanya melihat ke depan itu kan. Jadi begitu. Maka kemudian dengan nasionalisme itu akhirnya para penguasa itu tidak melihat negara lain, dia hanya fokus kepada negaranya. Dan mereka menganggap dia itu sudah melaksanakan tugasnya sebagai kepala negara dengan benar. Nah, ketika dia sudah bisa mengurusi negaranya dengan baik, udah, orang lain tidak begitu ini lagi, ya. Itulah dia. Jadi ada dua sisi itu. Satu sisinya itu konstitusinya bukan konstitusi yang itu kemudian mewajibkan melaksanakan seluruh kewajiban-kewajiban yang sudah diperintahkan Allah, ya. Nah, kemudian keduanya itu negaranya itu bersandar kepada nasionalisme. Itu dia sangat buruk, ya, sangat buruk. Membuat mereka itu hilang kepedulian, ya, hilang kepedulian terhadap nasib saudara-saudara Muslim mereka dimanapun. Ya, ini tidak cuma di Palestina, kita sudah melihat ini. Pernah dulu di Bosnia, ya, pernah di Irak, pernah di Kashmir, di Cina Uighur, di Myanmar Rohingya, dan banyak lagi. Di India pun sekarang udah terjadi, ya. Nah, itu. Nah, kemudian satu lagi di sini yang menjadi permasalahan adalah mereka itu merasa, ini setiap negara, ya, setiap negara, kita bicara setiap negara. Umpamanya negara A, dia merasa dia tidak akan bisa membantu Palestina kalau dia sendirian. Nah, karena dia tahu membantu menyerang Israel itu sama dengan menyerang Amerika. Nah, sehingga mereka rasa khawatir, ya, akan keamanan negara mereka kalau dia mencoba-coba mengusik perasaan dari Amerika Serikat, ya. Itu. Jadi di masing-masing itu dia muncul itu rasa takut itu, rasa takut. Kemarin itu saya melihat itu ada di pernyataan, itu Menteri Luar Negeri Amerika atau apa, itu disebutnya di situ, ya. Siapa saja yang mencoba-coba memboikot Israel, maka Amerika akan memboikotnya. Nah, siapa saja yang semualah gitu kan, maka mereka akan balas, Amerika akan balas. Nah, untuk itu, ya. Jadi di situ dia ada rasa takut itu, ya. Jadi inilah menurut saya ini 3 faktor utama, ya, yang membuat kemudian mereka memilih cara yang aman, yaitu diam, mendiamkan permasalahan ini. Walaupun dalam pandangan Islam nggak benar, ya, tapi mereka itu dengan diamnya mereka tidak menyalahi konstitusinya, ya kan? Mereka tidak menyalahi prinsip nasionalismenya, nggak salah. Jadi tetap mereka merasa itu, penguasa itu tidak merasa ini sesuatu yang salah besar gitu. Ya udah. Karena apalagi sekarang ini kan kita sudah ada di muka bumi ini yang disebut dengan PBB, ya. Dan itu dia kemudian orang-orang kemudian itu menganggap, semua negara menganggap PBB itulah tempat untuk menyelesaikan seluruh masalah yang ada di setiap negara, ya. Apakah dia antar negara, apakah dia di negara itu sendiri, ya. Jadi kemudian dengan adanya PBB itu menjadi penyalur mereka, ya, penyalur upaya mereka untuk menghentikan apa yang terjadi di Palestina, ya, dengan membawanya ke sidang PBB, ya. Ya, kalau umpamanya mereka kalah suara di sana, kami sudah maksimal, ya. Kami sudah maksimal kok, sudah kami laksanakan. Nah, ya, padahal kita tahu itu PBB itu bukan institusi yang layak untuk kita kita serahkan urusan-urusan umat ke mereka, ya. Karena mereka itu dia adalah institusi yang sebenarnya itu dibangun dari 2 kepentingan, ya. Kepentingan dia sekuler Barat, ya, dengan kepentingan sosialis di Rusia dan Cina, ya, itu. Jadi tidak ada di situ yang mempedulikan kepentingan kaum Muslim. Kalaupun saat ini kelihatannya Rusia seperti mendukung Palestina, itu dukungannya bukan dukungan untuk menyelesaikan masalah kaum Muslim itu. Itu dukungannya hanya ingin
mengambil simpati dari negeri-negeri Muslim agar kemudian negeri-negeri Muslim itu menjauh dari Amerika. Cuman itu aja ya. Ini persoalan apa namanya hegemoni ya, persoalan pengaruh. Nah, itu aja ya. Jadi kalau kita melihat di situ ya itu ya permasalahannya itu. Jadi mereka itu penguasa-penguasa itu dia begitu dia berkuasa, yang ada dalam dirinya adalah bagaimana saya menjalankan kekuasaan saya ini sesuai dengan konstitusi yang ada di negara saya. Kemudian bagaimana dia itu fokus penglihatannya hanya kepada negaranya, dia mengabaikan yang lain ya. Kalaupun ada yang lain ya udah sampaikan ke PBB, itu kan selesai. Terus muncul lagi satu pertanyaan yang kedua. Apa sih arti tujuan berkuasa dalam pandangan Islam menurut Ustaz? Ya. Jadi di ulama itu mengatakan itu dia agama dalam pandangan Islam ini ya. Nah, kita tidak bicara dengan pandangan pihak lain. Pandangan Islam itu ulama mengatakan itu dia agama dan kekuasaan itu tidak boleh dipisahkan ya. Jadi disebut itu ad-dinu wasultanu tau amani ya. Jadi agama itu dan kekuasaan ini sebagai orang yang kembar, dia bersifat kembar ya. Di situ ya. Di situ disebut wakila dinu usung wasultanu haris ya. Jadi itu mereka mengatakan itu apa namanya agama itu adalah pondasi dan kemudian kekuasaan itu adalah penjaga haris ya, penjaga dari apa tadi agama tadi ya, agama pondasi itu. Dan kemudian disebutkan ini fama la ussa, jadi pada siapa-siapa aja, apa aja ya yang dia tidak ada di situ ussa, pondasi ya, ussa lahu ya, pondasi padanya, fa mahmudu ya, fa mahmudu dia akan apa namanya, akan hilang, akan rusak ya, akan rusak. Dan kemudian fama wama la harisu lahu, pada apa aja yang tidak ada penjaganya, yaitu tadi kekuasaan tadi, maka fadoik ya, maka dia akan hilang. Nah, itu. Jadi ini sejalan itu, jalan. Makanya dia ketika kita mengapakan kita sebagai Muslim, karena itu Muslim itu dia pondasi bagi diri kita masing-masing, akidah kita Muslim, maka dia itu harus dijaga ya, harus dijaga. Dan penjaganya itu adalah kekuasaan tadi. Jadi kalau kita melihat di sini dia tujuan kekuasaan itu yang pertama itu pertama itu untuk menjaga Islam ya, menjaga Islam. Maka dia di ini apa namanya Imam At-Tabari ya, dia menukil ada perkataan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang mengatakan itu dia yang disebut dengan kekuasaan itu adalah apa namanya membela kitabullah ya, kemudian dia apa namanya menerapkan hukum-hukumnya, hukum-hukum yang ada dalam kitabullah itu, dan kemudian dia itu menegakkan agamanya, menegakkan agamanya. Jadi dia kalau dia menjaga kitabullah itu kan menjaga agama ya, menjaga agama, dan kemudian menegakkan agama Allah itu dia artinya dia membuat Islam itu menjadi agama yang kalau bisa agama yang paling terkuat di dunia. Maka di situ perlu dia itu di situ menegakkan agama itu perlu dia di situ maknanya itu adalah untuk menyebar dakwah ya, dakwah kemana saja ya. Dan kemudian ada di apa kita itu ada firman Allah yang sering kita bacakan sebagai juga doa ya kita ya. Allahumma adkhilni ya mudkhala sidiqin wa akhrizni mukhraja sidiqin ya, itu sering kita apakan itu. Dan di akhirnya itu waja'alli min ladunka sultanan nasira ya. Dan waja'allikan dan berikanlah kepadaku kekuasaan yang menolong ya, sultanan nasira. Min ladunka ada di situ tidak cuma disampaikan dia kekuasaan yang menolong, sultanan nasira, ada di awalnya min ladunka ya. Dari sisimu ya, dari sisimu. Berarti di sini tidak sembarang ya, tidak sembarang dia kekuasaan yang kita inginkan itu diberikan Allah kepada kita ya.
Kekuasaan itu harus kekuasaan yang dari sisi Allah. Artinya dia yang sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Nah, itu. Jadi itu ya. Makanya di kekuasaan itu harus demikian dia. Harus dia sebagaimana yang diinginkan Allah, melaksanakan seluruh perintah-perintah ya, dan ininya semuanya menerapkan Islam. Itulah kekuasaan yang apa namanya, dalam pandangan Islam ya. Dan ini tidak cuman teori ya, dan ini memang dibuktikan oleh Rasulullah langsung. Begitu Rasulullah dia berusaha terus mendapatkan kekuasaan, begitu kekuasaan itu didapat oleh Rasulullah di Madinah, di Daulah Islam Madinah, itu langsung kitabullah itu dijaga gitu kan, kemudian dia Islam itu ditegakkan, tegakkan sehingga dia Islam itu dalam waktu yang sangat singkat itu dia menyebar ya, menyebar ke mana-mana ya. Nah, dan itu kemudian dia lagi di situ dia kaum muslim di masa itu dia menjadi kaum yang dari dulunya di masa sebelum ada kekuasaan itu mereka dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy ya. Kaum musyrik Quraisy, ada yang dibunuh, ada yang dizolimi dan segala macam. Akhirnya setelah negara itu tegak, mereka itu terlindungi ya. Tidak ada lagi orang yang berani menganiaya kaum muslim ya. Jadi itulah tujuan-tujuan dalam Islam ya. Makanya dia seorang penguasa itu dalam pandangan Islam dia tidak boleh keluar dari tujuan utamanya ini ya. Tujuan utamanya untuk menjaga tadi itu menjaga agama. Bahkan ada lagi di situ disebutkan itu dia untuk menjaga syariat Islam dari hal-hal yang bisa merusak ya, dan banyak urusan-urusannya itu. Maka di sini kita melihat ya, kalau memang dia bentuk negaranya itu masih negara dengan konstitusi buatan manusia yang bersandar kepada nasionalisme ya, dan kemudian itu mereka itu lemah ya, karena mereka itu cerai-berai, tidak dalam satu kepemimpinan, maka itu kejadian-kejadian yang seperti terjadi di Palestina ini akan ya terus terjadi ya, karena tidak ada yang bisa menghentikan ya, tidak ada kekuatan kita yang bisa menghentikan untuk itu berhenti ya. Sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk menghentikan ya, tidak cuman Israel yang sudah 75 tahun terus menerus, akan ada nanti yang lain-lain lagi bermunculannya, di negeri-negeri lain akan bermunculan ya. Nah, itu mungkin dalam pandangan Islam tentang kekuasaan ini. Jadi Ustaz, bagaimana hukum dalam pandangan Islam terhadap penguasa yang tidak menggunakan kekuasaannya seperti yang Ustaz sebutkan tadi? Ya. Jadi sebenarnya gini, ada firman Allah ya yang itu ditujukan kepada dua pihak ya. Satu pihak kepada kita umat Islam, ya. Itu diperintahkan Allah itu, innallaha ya'murukum tuaddu amanati ila ahli ya. Itu yang diapakan kepada kita. Kita itu diminta untuk mengangkat atau mengangkat seseorang, memberikan amanah kepada seseorang yang dia punya, yang ahli, punya kapasitas, punya kemampuan ya, dia itu ya. Jadi kemudian itu kepada kita. Makanya di situ kita itu wajib mengangkat seorang pemimpin yang model demikian ya, yang ahli. Tapi kemudian yang ahli ini yang maksudnya apa gitu kan? Itu dilanjutkan lagi di dalam ayat tadi itu wa iza akamtum bainan nas ya, ketika si ini orang yang sudah diangkat itu menerapkan hukum di tengah manusia ya, antahkumu bil adil ya, maka dia harus berhukum dengan adil ya. Makanya di situ di dalam pandangan oleh para ulama itu, kalau ada di dalam Al-Qur'an itu menyebut kata adil itu Islam ya. Karena dia apapun yang dilakukan manusia, keputusan apapun yang dilakukan manusia, kalau itu tidak sesuai dengan syariat Islam, itu tidak dianggap sebagai perbuatan adil ya. Umpamanya memutus perkara ini, memutus ini. Kalau dia tidak sandarkannya kepada syariat Islam, maka walaupun tadi itu orang yang berperkara itu mereka tidak ada keberatan, setuju mereka, senang mereka, tapi tetap itu dianggap tidak adil.
Nah, jadi itu ya. Maka ketika dia ada tadi yang kedua itu dia harus si penguasa yang sudah diangkat itu dia harus menerapkan Islam, maka itu yang harus kita angkat itu orang yang sudah apa namanya? Sudah berajam ya, sudah menyampaikan dari awal bahwa dia akan menerapkan Islam. Jadi kalau dia dari awal tidak menerapkan akan menerapkan Islam ya bagaimana kita mau mengatakan dia itu akan mau nanti akan bisa nanti berhukum dengan adil ya? Karena hukumnya itu bukan hukum Islam. Jadi di sini terlihat dia si penguasa itu wajib ya, wajib bagi penguasa itu untuk berhukum kepada Islam ya. Itu yang pertama. Kemudian dia ada lagi di dalam apanya Rasulullah pernah bersabda ya, jika ada seorang penguasa yang diserahi mengurusi urusan kaum muslim ya, kemudian dia mati gitu kan, kemudian dia mati sementara dia sewaktu dia masih hidup mengurusi itu dia melalaikan atau menelantarkan urusan tersebut ya. Dia tidak mengurusi kaum muslim sesuai dengan tadi itu ya, dengan adil tadi, dengan Islam tadi ya. Maka situ Rasulullah mengatakan itu maka orang ini Allah akan mengharamkan baginya surga. Nah, jadi itulah hukumannya bagi penguasa yang tadi itu tidak berhukum kepada kepada Islam ya, kepada syariat Islam. Sama itulah berarti mereka itu ya. Jadi kalau kita melihat di sini ya hukum bagi mereka itu adalah hukum masuk neraka, berdosa besar itu besar ya. Dan kemudian dari ini ada lagi dia di Imam Fudail bin Iyad ya, ketika dia menafsirkan tadi itu hadis dari Rasulullah tadi ya. Nah, di situ dia menafsirkan bahwa yang disebut menelantarkan itu banyak itu dibikinnya itu banyak penelantaran itu ya, menelantarkan urusan itu banyak sekali. Dan salah satunya itu, nggak usah saya bikin semuanya ya, salah satunya itu karena berkaitan dengan ini adalah dia tidak mau berjihad untuk memerangi musuh-musuh kaum muslim. Ini masuk ya. Jadi di sini ini semua yang disebutkan oleh Imam Fudail bin Iyad ini semuanya ini jika ya dia menyimpulkan di situ di bawah, jika seorang penguasa itu ternyata melakukan itu salah satu dari itu semua tadi itu, maka dia itu adalah dianggap sebagai pengkhianat bagi umat Islam. Jadi sebenarnya mengerikan ya. Seorang penguasa itu ya, dia tidak mau berjihad, dia tidak mau ini ya. Kenapa dia disebut pengkhianat ya? Karena dia itu sebenarnya dia adalah wasilah untuk untuk munculnya jihad itu. Ya? Kalau dia tidak mau jihad, ya seluruh rakyatnya itu tak bisa jihad. Ya? Karena dia akan menghalangi rakyatnya, menghalangi militernya, tidak boleh dikasihnya. Ya? Berarti dia mengkhianati. Padahal dia kemungkinan, kalau umpamanya seperti inilah masalah Palestina sekarang ini, kemungkinan itu saya rasa itu di hati seluruh kaum muslim itu, ya mereka ingin menolong ke sana. Ya? Ingin berjuang ke sana. Yang di militernya juga ingin begitu ya. Kalau umpamanya disuruh ke sana, mereka akan berjalan ke sana. Tapi ini kemudian penguasa ini tidak membolehkan. Dan saat ini kan ada pasukan TNI yang sedang bertugas sebagai pasukan keamanan PBB di Libanon. Ya. Dekat itu. Dan pasukan Israel udah menyisir itu perbatasan Israel dengan Libanon itu ya. Itu udah dekat, udah berhadapan mereka dengan Israel itu. Enggak juga mereka bisa membantu ya. Karena tidak ada izin oleh negara mereka ini. Mereka kan tetap di baraknya ya. Kemarin ada saya lihat di video itu ada bom yang ditembakkan oleh Israel itu masuk ke barak mereka itu. Cuman yang kena dia itu kamar mandi dan musola. Hancur. Ya. Tetap aja nggak bisa bergerak mereka ya, karena tidak ada perintah dari negara. Itu bagaimana itu besarnya itu dosa yang dibebankan ya pada dirinya karena dia menghalangi tadi ya. Mungkin kalau menurut saya itu kalau pasukan itu dia diapakan oleh negara, oke, kalian bantulah ke sana. Ya. Pasti mereka mau ya. Karena bagi seorang muslim itu dia berperang itu bukan sesuatu yang
dalam tanda kurung kalau orang yang tidak beriman berperang itu sesuatu yang sangat pasti dia pikirannya buruk, ya, buruk, terbunuh aku apa segala macam buruk. Ya. Tapi bagi Muslim tidak. Ya. Berperang itu ya kalau menang dia berpahala dia, kalau membela kaum Muslim, kalaupun dia mati dia syahid. Ya. Itu sesuatu yang sangat berharga itu ya, yang tidak semua orang bisa mendapatkannya ya. Predikat syahid ya. Kita tahu kalau orang itu predikat syahid itu dia udah bisa dibilang itu nanti di yaumil mahsyar dia sudah bebas dari hisab ya. Langsung lah udah punya kartu dia kartu bebas tol masuk surga itu kan, dan tempatnya pun di surga itu bukan level bawah, itu level lumayan di atas itu orang-orang yang syahid itu. Nah, itu. Jadi mereka itu dianggap di situ dia berdosa, pertama berdosa, dan kemudian itu sudah diharamkan oleh Allah dia surga kepadanya, karena tadi itu berdosanya karena tidak mau menerapkan Islam dalam kekuasaannya, tidak mau membela kitabullah, tidak melindungi kaum muslim, dan kemudian dia tidak mau berjihad, sehingga kemudian dia dosanya itu sampai pada status pengkhianat bagi kaum muslim. Jadi sangat mengerikan ya, sangat mengerikan sebenarnya. Nah, tapi kadang-kadang gini ya ketika seperti sekarang lah ya, kita tidak masyarakat itu tidak merasa perlu menyalahkan pemerintah gitu kan, dengan mereka tidak mau mengirim pasukan dan segala macamnya itu. Jadi penguasa itu pun merasa dia tidak bersalah karena dia itu ketika dia berkuasa itu umpamanya waktu dia kampanye, dia tak pernah dia bilang saya nanti kalau jadi presiden nanti saya akan, kalau ada masalah di Palestina saya akan kirim pasukan ke sana, nggak ada. Jadi tidak ada dia akad dia itu, dan kemudian walaupun dia tidak bilang itu semua, ternyata dia dipilih oleh rakyat mendapat suara terbanyak dan dia menang. Ya. Sehingga kemudian dalam dirinya terbangun asumsi atau pemikiran yang dibenarkannya bahwa itulah yang harus dipegangnya. Akadnya itu dia tidak menjanjikan sesuatu dan ini ya. Tapi sebenarnya ini kan permasalahan ini kan dia menjadi penguasa atau apapun yang kita lakukan itu terjadi tetap karena izin Allah. Ya. Jadi ada di situ faktor Allahnya tetap ada. Jadi bukan kemudian faktor orang yang mencoblos ke TPS itu yang menjadikan dia sebagai penguasa ya. Faktor Allahnya ada, Allah mengizinkannya. Jadi ketika Allah mengizinkan itu dia berarti itu di situ harus ada konsekuensi ya, konsekuensi. Nah, jadi umpamanya gini lah, umpamanya saya bikin analogi sedikit ya. Umpamanya saya punya duit ya. Saya punya duit, ada kebetulan berlebih rezeki ya. Kemudian saya berikan ke antum umpamanya 10 juta ya. Di situ saya tidak bikin akad apa-apa ya, udah antum pakailah untuk apa saja ya. Nah, tidak, kemudian antum memakai ini, antum teringat itu Ustadz itu tidak ada nyuruh saya untuk memakai khusus ke sini. Tapi kemudian jangan ketika antum kemudian membelanjakan atau membelikan sesuatu dengan duit itu tetap ada hukumnya di pandang Allah ya, pandang Allah. Tidak gara-gara saya tidak mengatakan ini antum itu kalau membuat pakai duit ini harus yang sesuai dengan syariat Islam ya, tidak harus begitu saya bilang gitu kan. Nah, karena itu sudah kepemilikan antum ya, itu ketika antum hendak membelikan sesuatu itu nanti perbuatan antum membelikan sesuatu itu tetap masuk dalam masuk dalam hukum Islam ya. Kalau antum memberikannya kepada sesuatu yang yang haram ya, antum tetap berdosa ya. Jadi begitu juga para penguasa tadi, walaupun dia akadnya itu tidak ada di situ tentang pengerahan pasukan, tidak ada di situ dia ingin menerapkan Islam dan segala macamnya, tapi kekuasaannya itu ketika dia melakukan sesuatu itu tetap masuk dalam hukum Islam. Nah, jadi ketika dia melanggar itu, walaupun ya nggak ada, kami tak ada akad begitu, tetap tetap begitu kau berkuasa, kau harus wajib menerapkan syariat Islam. Nah, itu.
Jadi nggak bisa dia mengatakan, nggak bisa lah, itu harus negara Islam. Enggak, kau berkuasa. Kekuasaan itu harus begitu, tujuannya dalam Islam tadi kan. Ya, tak boleh kita yang lain-lain tujuannya kalau dalam pandangan Islam. Ya. Ini kan bukan negara Islam, nggak bisa. Nggak ada batasan-batasan itu ya. Begitu dia hendak melaksanakan kekuasaannya, melakukan kekuasaannya untuk tujuan tertentu, maka itu akan dihukumi langsung. Perbuatannya itu, apapun itu perbuatannya itu. Apakah ada akad atau tidak, ya tetap dihukumi. Kalau dia ada di situ melakukan pelanggaran, syariat, maka dia akan berdosa. Sama seperti tadi itu ya. Dia menelantarkan urusan kaum muslim ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Syukron Ustaz. Ya. Baik. Kita tutup. Mungkin saya tambah sedikit lah mungkin ya. Ada sedikit ya. Pusing. Jadi kalau kita melihat dari sini dia mungkin kesimpulan sedikitnya bahwa permasalahan ini tidak bisa dilepaskan dari tadi itu. Pertama dia penerapan seorang pemimpin yang mau menerapkan Islam, ya. Karena kalau dia menerapkan Islam maka dia akan terikat dengan seluruh kewajiban-kewajiban yang diamanahkan ke pundaknya dalam pandangan Islam, ya. Termasuk tadi itu menolong kaum muslim di mana saja, ya. Dan kemudian kita melihat tadi dia masalah keduanya itu adalah masalah tentang lemahnya negara-negara ini, ya. Karena mereka itu terdiri dari puluhan negara, ya. Dan itu sebenarnya itu dia terjadinya negara-negara yang banyak itu tidak dibenarkan dalam syariat, ya. Kita yang dicontohkan oleh Rasulullah dan kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin dan dilanjutkan oleh para khalifah yang sampai dia 1300 tahun mereka berkuasa itu tidak ada satupun yang mencontohkan kaum muslim itu dia boleh mereka punya penguasa yang lebih dari satu orang, ya. Jadi di sini perlu kembali kita ke sana, ya. Perlunya kita kembali ke sana untuk kemudian pertama dia itu tadi Islam itu bisa diterapkan. Nah, kemudian keduanya itu punya kekuatan, ya, punya kekuatan untuk setidaknya membuat musuh-musuh itu berpikir, ya, berpikir panjang kalau mereka ingin mau menganiaya atau menjolimi kaum muslim. Sama seperti kita sekarang itu kan, kita berpikir panjang untuk mau ngapain Israel itu karena ada kekuatan mereka, gitu kan, kekuatan Amerika di belakangnya, ya. Nah, itu yang harus kita balik, ya. Harusnya mereka itu yang berpikir demikian juga. Ya. Jadi kalau di sini dia yang disebut dengan kepemimpinan tunggal itu dalam Islam itu yang disebut dengan istilah daulah khilafah, ya. Ini yang dicontohkan Rasulullah dulu daulah Islamiyah, baru kemudian begitu beliau wafat, kemudian itu diteruskan oleh para sahabat, bergantilah namanya dari daulah Islamiyah ke daulah khilafah, ya. Daulah khilafah itu berarti daulah pengganti, ya, pengganti istilahnya. Jadi kalau dia prinsipnya sama, ya. Daulah yang didirikan Rasulullah dengan daulah khilafah itu sama semua, cuman namanya aja yang berbeda. Jadi di sini dia umat Islam harus kembali ke sana untuk bisa mendapatkan tadi itu, ya, pemimpin yang mau menolong, yang bukan hanya pencitraan, bukan apa tadi disebut, ya, bukan basa-basi, ya. Ya memang begitu kalau mereka itu dia seperti tadi itu, karena mereka tahu di dalam negeri mereka ada gejolak di tengah masyarakat, kemarahan, ya. Mereka tidak bisa benar-benar diam, nggak bisa. Akhirnya muncullah pencitraan, muncul basa-basi, ya. Nah, seolah-olah menolong, seolah-olah ini gitu kan. Nah, padahal mereka pun tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu nggak sanggup menolong itu. Bukan itu jalan untuk menolong saudara-saudara mereka Palestina. Tapi setidaknya mereka membuat upaya untuk menipu, ya, menipu rakyat seakan-akan mereka itu penguasa yang peduli kepada kaum muslim. Itu mungkin. Ya. Baik, syukur Ustaz. Ya. Jadi sahabat Kifah Channel memang penting, ya, kembali kepada Islam secara kafah. Dan semoga tegak kembali Islam dan kita sebagai pejuang berada di barisan tersebut. Baik, kita akhiri saja Kifah Talk Show kita pada kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan di minggu depan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari
Kifah Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره